Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Jogja Art Fair atau dikenal dengan Art Jog kembali dibuka tahun ini sebagai ruang pertemuan dan pertukaran gagasan-gagasan baru dalam kesenian dan kreativitas. Art Jog tahun ini mengusung tema Resilience. Resilience sendiri dihadirkan sebagai semangat untuk terus bergerak dan terus menguji ketahanan Art Jog sebagai sebuah festival. Nah, ingin tahu seperti apa Art Jog tahun ini? Kita akan gali bersama kurator dan direktur Art Jog. Dan langsung saja kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Heri Pemat dan juga Mbak Ignatia Nilu. Selamat pagi Pak Heri, selamat pagi Mbak Nilu. Apa kabar? Selamat pagi. Nah, kita mau tanya ke Pak Heri terlebih dahulu, Pak Heri. Pak Heri, untuk Art Jog sendiri tahun ini kembali diadakan. Dan ini kalau tidak salah sudah lebih dari hampir 12 tahun diadakannya Art Jog. Bisa diceritakan sebenarnya seperti apa perjalanan Art Jog dan kenapa tahun ini memilih tema Resilience, Pak Heri? Iya, terima kasih pada Metro TV. Memang Art Jog sudah berjalan sejak tahun 2008 dan berlangsung sudah ke 12 tahun ya. Tahun ini ke 13 tahunnya, tidak pernah absen. Untuk tahun ini memang kita ambil tema resilient karena memang kita ingin membuktikan bahwa ketahanan seniman, ketahanan para pelaku kreatif dan di wilayah seni kami ingin menunjukkan dengan cara mempresentasikan hasil-hasil karya selama karantina atau kita ingin membuktikan bahwa seniman tidak diam selama karantina, selama pandemi. Jadi sejak awal bulan Maret, di awal pandemi, kita sebenarnya sudah menggagas pameran ini karena memang kami hanya bisa itu yang kami lakukan. Apapun yang terjadi, kami akan merancang pameran Art Jog. Mungkin kita bisa bilang bahwa ini adalah Art Jog emergency response begitu ya, dan kami memang berproses selama menunggu apa yang terjadi setiap hari, setiap minggu. Kita pastikan bahwa kami tetap akan berjuang dan mungkin bisa dikatakan kita sedang bersahabat dengan pandemi dan kemudian kita ingin mewujudkan apa yang ada dalam pikiran kita, pendapat-pendapat kita, apa yang ingin kita presentasikan hasil karya dari selama karantina. Kalau teman-teman seniman Pak Heri, ini kan dari awal pandemi, pertama kali diutarakan gagasan untuk mengadakan Art Jog Resilience tahun ini. Seperti apa sebenarnya respon dari teman-teman seniman? Ya, seniman semuanya akhirnya menyambut dengan baik dengan adanya rencana pameran yang kita sampaikan sejak awal bulan Mei ya. Sejak awal bulan Mei kita sudah meluncurkan sudah mengundang mereka bahwa kita akan merencanakan pameran di bulan Juli. Kita harapkan di bulan Juli waktu itu ya, karena kita juga masih hanya bisa berharap di bulan Juli itu pandemi sudah mereda begitu dan kita sudah boleh keluar. Kita sudah bisa membuat kegiatan walaupun ini memang semacam gambling aja. Kita pengen membuktikan saja bahwa pandemi ini akan ada dan kita harus bersahabat, berdampingan begitu, dan seniman ternyata itu merespon baik dengan semuanya menyatakan ikut pameran. Jadi kita percaya diri, kita semakin yakin bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi. Pameran tetap bisa terwujud tentu dengan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah gitu. Baik Pak Heri, nah sekarang kita mau tanya ke Mbak Nilu sebagai kurator. Mbak Nilu, dengan ada respon positif dari teman-teman seniman ini seperti apa Mbak Nilu? Hasil karya para seniman yang akan ditampilkan di Art Jog tahun ini dan bagaimana kita cara menikmatinya sebagai masyarakat? Ya Mbak, ya tahun ini mungkin melanjutkan apa yang Mas Heri tadi singgung tentang respon seniman. Jadi selama pandemi ini sebetulnya seniman justru banyak bisa fokus ya di studionya masing-masing. Mereka banyak bekerja dengan maksimal. Jadi waktu kita undang untuk Art Jog Special Edition ini mereka sangat merespon positif dan karya sudah banyak yang siap. Meskipun sebelumnya memang 2020 ini dijadwalkan untuk edisi Art Jog Arts in Common Time.
Namun kondisi pandemi ini membuat kami harus merespon cepat sehingga lahirlah tema resiliensi atau resilience. Nah, ketika bulan Maret kurang lebih kami mengirimkan undangan ke seniman, jumlah seniman yang kami undang itu berkisar ada 80 seniman ya. Sekarang yang terlibat ada 78 seniman, semuanya dari Indonesia. Waktu itu kami datang ke studio masing-masing dan kami sendiri sangat surprise karena seniman-seniman itu justru berkaryanya tuh besar-besar gitu. Dan kami sangat antusias waktu itu. Sekarang ini ada seniman dari Jogja, dari Jakarta, dari Bandung, dari Bali. Banyak juga seniman perempuan yang tergabung di pameran Arjok Resilience ini. Dan karyanya saat ini memang belum bisa diakses secara langsung karena kondisi memang kami harus mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlangsung, dan setiap akhir pekan itu di hari Sabtu kita punya sebuah platform exhibition view yang teman-teman bisa ikuti secara daring melalui website kami, dan bisa mendaftar melalui kanal program kami. Di situ teman-teman bisa melihat bagaimana suasana pameran kami yang terjadi di Jogja National Museum. Berarti semuanya dilakukan dan bisa dinikmati secara daring ya Mbak Nilu ya, untuk semua hasil karya teman-teman seniman. Nah Pak Heri, untuk tahun ini pastinya kita menikmati secara daring. Bagaimana masyarakat bisa ikut serta dalam Artjok tahun ini? Dan bagaimana ini untuk memastikan pengalaman mereka dapatkan ini bisa memenuhi ekspektasi? Karena mungkin banyak yang sekali teman-teman kita di luar sana yang diagendakan sebagai agenda tahunan nih, mau ke Jogja pas Artjok. Bagaimana untuk meyakinkan mereka ini nggak akan kalah seru nih dari Artjok sebelumnya? Ya baik, teman-teman yang biasa mengunjungi Artjok memang tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya itu bisa kita itu menerima pengunjung itu sampai 2.500 sampai 3.000 orang, dan tahun ini karena kita memang harus menerapkan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, maka kemudian teman-teman harus mengakses atau pengen mendatangi Artjok, berkunjung pada Artjok mesti harus melalui reservasi dulu di web kami, kemudian kami akan menjadwalkan kedatangannya, dan tentu dari luar kota itu juga dengan syarat memang harus menunjukkan bukti rapid test begitu. Jadi kemudian memang kita membatasi pengunjung yang masuk. Kita hanya beberapa, mungkin dalam satu hari 100 sampai 120 orang dalam sehari, dan waktunya pun juga dibatasi dari jam 10 sampai jam 4 sore ya. Saya kira bisa mengunjungi Kanika secara daring atau online. Ada websitenya tidak? Sehingga kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Tentu ada. Secara daring kita bisa, teman-teman bisa mengunjungi di sosial media kita, tentu di website kita di www.arjok.co.id, dan ada di Twitter juga @arjok, dan di YouTube juga ada, di FB juga ada, di Instagram juga komplit juga ada di sana. Sudah lengkap ya Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Heri, terima kasih Mbak Nilu sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan salam untuk teman-teman seniman semua. Semoga terus resilient sesuai dengan tema tahun ini.